Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Agribisnis kelas D akan menjelaskan mengenai merger dan akuisisi. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Happy selaku pengampu mata kuliah manajemen keuangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Eka Nur Indawati dengan NIM belakang 056, kemudian ada Andini Damayanti dengan NIM belakang 048, kemudian ada Siti Rahmatul Fajariyah dengan NIM belakang 060, dan kemudian ada saya sendiri, Eva Nur Hamida dengan NIM belakang 084, kemudian yang terakhir ada Rania Lutfianita Miarso dengan NIM belakang 088. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, apa sih merger dan akuisisi itu? Nah, merger sendiri merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mempertahankan perusahaan yang dimilikinya. Nah, strategi merger ini dijalankan oleh satu perusahaan untuk melakukan diversifikasi dan memperluas perusahaan dan tetap mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Nah, untuk akuisisi sendiri merupakan pengambil alihan suatu perusahaan atau pengendalian suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, untuk akuisisi ini, baik yang pengambil alih maupun yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Masuk pada slide yang kedua, yaitu contoh dari perusahaan Indonesia yang melakukan akuisisi dan merger pada 5 tahun terakhir. Nah, yang pertama itu merger dulu. Perusahaan di Indonesia yang melakukan merger yaitu yang pertama ada perusahaan BSI yang merupakan penggabungan dari 3 bank di Indonesia. Yang pertama ada Bank BUMN, kemudian yang kedua ada Bank BNI Syariah, dan yang ketiga ada Bank BRI Syariah. Dari ketiga bank tersebut, yang memiliki saham paling besar yaitu Bank Mandiri atau Bank BUMN, di mana memiliki persentase sebesar 50,83%. Kemudian yang kedua yaitu Bank BNI Syariah dengan persentase sebesar 24,85%, dan yang terakhir ada Bank BRI Syariah dengan persentase 17,25%. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu perusahaan Goto yang merupakan penggabungan antara Tokopedia dengan Gojek. Nah, mereka itu resmi bergabung pada tanggal 17 Mei 2021 dengan nilai yang cukup tinggi mencapai 17 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan itu mencapai 256,5 triliun. Nah, kemudian perusahaan yang melakukan akuisisi yang pertama yaitu ada PT Global Digital, Niaga, atau yang dikenal sebagai Blibli, merupakan salah satu perusahaan, anak perusahaan di Jarum. Nah, mereka ini mau menuntaskan akuisisi sebesar 51% terhadap saham pengelola Ranch Market atau PT Supra Boga Lestari, yang nilai akuisisinya ini tuh cukup besar, yaitu mencapai 2,3 triliun. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan PT Mechco Energy International Tbk, yang merupakan perusahaan emiten gas yang didirikan oleh Arifin Panigoro, yang berhasil mengakuisisi seluruh saham yang diterbitkan oleh Jonuco Philips Indonesia Holding dengan nilai akuisisinya itu mencapai 1,35 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan itu mencapai 19 triliun. Nah, masuk pada slide yang ketiga yaitu perbedaan dari merger dan akuisisi. Yang pertama dari segi disinvestasi, berdasarkan merger sendiri, dalam proses merger pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang ikut menggabungkan diri akan tetap eksis sebagai pemegang saham. Namun, berdasarkan akuisisi, apabila telah keluar dari perusahaan,
dengan hanya membawa kompensasi dari hasil penjualan saham yang telah diberikan kepada pengakuisisi. Kemudian dari segi kompensasi, berdasarkan merger, tidak ada pembayaran, sehingga tidak ada aset dari perusahaan-perusahaan yang telah menggabungkan diri. Nah, untuk yang dari akuisisi sendiri, perusahaan yang diambil alih akan menerima sejumlah kompensasi yang biasanya itu berbentuk uang untuk menghargai saham yang telah dilepaskan kepada akuisisi. Kemudian dari segi dilusi saham, yaitu akan ada saham baru yang diterbitkan pada perusahaan baru tersebut. Namun untuk yang akuisisi itu tidak terjadinya penambahan saham apabila saham yang diakuisisi adalah saham yang telah diterbitkan sebelumnya dan dipegang oleh pemegang saham yang lama. Nah, untuk dari segi eksistensi perusahaan asal berdasarkan merger, perusahaan yang menggabungkan dirinya dalam proses merger akan bubar dan eksistensinya akan berpindah pada perusahaan yang baru terbentuk. Nah, untuk yang berdasarkan akuisisi sendiri, baik perusahaan yang diakuisisi maupun perusahaan pengakuisisi tetap eksis dan hanya terjadi perubahan komposisi pada pemegang saham. Nah, untuk dari segi konsolidasi manajemen, untuk yang merger yaitu karena telah terbentuk suatu perusahaan yang baru, maka akan dibentuk manajemen perusahaan yang baru. Selanjutnya, motif dan tujuan. Motif dan tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi terdapat dua motif menurut Sujai 2022. Yang pertama yakni motif ekonomi dan yang kedua yakni motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan ataupun memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Motif ekonomi ini memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk menciptakan penilaian nilai valuasi aset ataupun asset valuation. Esensi dari tujuan perusahaan jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai value creation bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut atau mencapai peningkatan nilai tersebut. Di samping itu, dalam motif ekonomi, merger dan akuisisi ini meliputi yang pertama, mengurangi waktu, biaya, dan juga resiko kegagalan memasuki pasar baru. Yang kedua, mengakses reputasi teknologi, produk, dan juga merek dagang. Yang ketiga, memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional, membangun kekuatan pasar, memperluas pangsa pasar, mengurangi persaingan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni motif non-ekonomi, adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif ataupun ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan, seperti prestis dan juga ambisi. Keputusan-keputusan yang didorong oleh motif non-ekonomi seringkali tidak selalu sejalan dengan penciptaan nilai ekonomi bagi perusahaan dan juga pemegang saham, namun dapat mencerminkan ambisi ataupun keinginan pribadi dari pemilik atau manajemen perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mempertimbangkan merger dan akuisisi harus mengevaluasi kedua jenis motif ini dengan cermat, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tujuan jangka panjang saja, tetapi juga mempertimbangkan implikasi non-ekonomi yang mungkin muncul. Selanjutnya, contoh konkret bagaimana merger dan akuisisi membantu perusahaan mencapai tujuannya. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah akuisisi Instagram oleh Facebook pada tahun 2012 seharga $1 miliar. Beberapa cara bagaimana akuisisi ini membantu Facebook. Yang pertama, ekspansi produk dan juga layanan. Instagram memiliki basis pengguna besar dan platform yang berbeda dari Facebook. Dengan mengakuisisi Instagram, Facebook memperluas portofolio layanannya yang menarik pengguna yang lebih mudah. Yang kedua, sinergi dan skala ekonomi. Facebook dapat menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang ada untuk mendukung dan juga memperluas Instagram.
mengurangi biaya operasional dibandingkan jika Instagram beroperasi sendiri. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Instagram kemudian menjadi platform yang sangat menguntungkan dengan potensi besar untuk pendapatan iklan yang melengkapi model bisnis Facebook. Yang keempat, penguatan posisi pasar. Dengan mengakuisisi Instagram, Facebook mengurangi ancaman dan pesaing potensial dan juga memperkuat dominasinya di media sosial. Analisis faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, pertumbuhan. Perusahaan mungkin menghadapi batas pertumbuhan perusahaan dan melihat merger dan akuisisi sebagai cara cepat untuk meningkatkan ukuran dan skala operasi mereka. Yang kedua, adanya kondisi pasar. Kondisi pasar yang menguntungkan seperti suku bunga rendah ataupun valuasi perusahaan yang menarik dapat mendorong perusahaan untuk mengejar merger dan akuisisi. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat perusahaan merasa perlu mengakuisisi teknologi ataupun kemampuan inovatif untuk tetap kompetitif. Yang keempat, kebutuhan efisiensi. Tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dapat mendorong perusahaan untuk mencari sinergi melalui merger dan akuisisi. Yang kelima, globalisasi. Perusahaan yang ingin mengglobalisasi operasionalnya dapat menggunakan merger dan akuisisi untuk masuk ke pasar internasional dengan cepat dan mengatasi hambatan masuk. Yang keenam adalah kekuatan kompetitif. Untuk memperkuat posisi pasar dan daya saing, perusahaan mungkin melakukan merger dan akuisisi untuk mengakses pasar pelanggan atau teknologi yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari merger dan akuisisi, yaitu yang pertama adanya evaluasi dampak merger dan akuisisi terhadap perusahaan, yaitu terdapat dua di antaranya. Yang pertama, merger dan akuisisi seringkali mempengaruhi budaya perusahaan yang ada. Evaluasi akan mencakup analisis terhadap sejauh mana integrasi budaya perusahaan telah berhasil, apakah telah terjadi konflik budaya, atau sejauh mana keberlanjutan budaya perusahaan yang baru telah diterima oleh karyawan. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi juga akan mempertimbangkan apakah terdapat sinergi yang dihasilkan dari merger atau akuisisi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sinergi ini bisa muncul dari penggabungan teknologi, keahlian, atau portofolio produk yang menghasilkan manfaat lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Kemudian yaitu selanjutnya ada evaluasi dampak merger dan akuisisi terhadap karyawan, yaitu terdapat dua juga, di antaranya yaitu merger dan akuisisi seringkali menghasilkan perubahan dalam struktur organisasi dan juga budaya perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi karyawan dengan berbagai cara, termasuk perubahan dalam tanggung jawab pekerjaan, hubungan interpersonal, dan juga ekspektasi performa. Evaluasi perubahan ini penting untuk memahami bagaimana karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru dan apakah mereka merasa terlibat dan terhubung dengan visi dan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, merger dan akuisisi seringkali melibatkan penyelarasan kebijakan kompensasi dan manfaat antara perusahaan yang bergabung. Evaluasi dampaknya termasuk pemahaman terhadap bagaimana perubahan ini mempengaruhi keadilan dan juga kepuasan karyawan, serta apakah mereka merasa kompensasi dan manfaat yang mereka terima sesuai dengan kontribusi dan nilai yang mereka berikan. Selanjutnya itu evaluasi dampak merger dan akuisisi terhadap industri, yaitu terdapat 4. Yang pertama, merger dan akuisisi seringkali mengarah pada konsolidasi pasar, di mana perusahaan yang lebih besar lebih mendominasi. Hal ini dapat mengurangi jumlah pesaing dan juga meningkatkan kekuatan pasar perusahaan yang terlibat dalam merger dan juga akuisisi ini. Meskipun ini dapat menghasilkan efisiensi dalam beberapa kasus, namun juga menimbulkan terjadinya monopoli atau oligopoli yang dapat mengurangi persaingan dan juga inovasi dalam industri. Kemudian yang kedua yaitu dampak merger dan akuisisi terhadap inovasi bisa bervariasi. Sementara beberapa merger dan akuisisi dapat menghasilkan sinergi yang memperkuat kemampuan inovasi dengan menggabungkan sumber daya dan juga pengetahuan.
Yang lain dapat menghambatnya dengan mengalihkan fokus pada integrasi operasional dan juga penghematan biaya. Hal ini dapat menghambat perkembangan produk baru dan juga teknologi yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing industri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu perubahan dalam struktur perusahaan akibat merger dan akuisisi dapat mempengaruhi rantai pasokan. Ini bisa mempengaruhi hubungan antara produsen, distributor, dan juga pemasok. Perubahan ini bisa menghasilkan distribusi keuntungan yang tidak merata di rantai pasokan, serta mempengaruhi juga stabilitas dan efisiensi keseluruhan rantai pasokan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu merger dan akuisisi juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk penurunan kesempatan kerja di berbagai sektor atau perubahan dalam struktur pekerjaan. Perubahan ini bisa mempengaruhi keamanan pekerjaan, pendapatan, dan juga kondisi kerja bagi karyawan di industri yang terkena dampak. Selanjutnya itu potensi manfaat, yaitu yang pertama, merger dan akuisisi memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasinya secara signifikan dan cepat, mendapatkan akses ke pasar baru, produk, dan juga teknologi yang sudah ada tanpa harus memulai dari awal. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan volume produksi dan juga distribusi, perubahan dapat mengurangi biaya per unit, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperkuat daya saing di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu penggabungan operasi. Dua perusahaan dapat menghasilkan penghematan biaya melalui penggabungan fungsi administratif, peningkatan efisiensi produksi, dan juga optimalisasi rantai pasokan. Kemudian yaitu yang keempat, adanya merger dan akuisisi perusahaan di industri yang berbeda dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar, memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu merger dan akuisisi dapat memberikan akses ke teknologi baru dan juga inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dan juga berinovasi di pasar yang dinamis. Selanjutnya yaitu selain manfaat terdapat juga beberapa potensi risiko. Di antaranya yaitu yang pertama, menggabungkan dua perusahaan dengan budaya, sistem, dan proses yang berbeda bisa sangat kompleks dari memakan waktu. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan gangguan operasi dan kehilangan produktivitas. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan seringkali membayar premi tinggi untuk akuisisi yang dapat mengarah pada kelebihan pembayaran. Jika nilai yang diharapkan dari akuisisi tidak tercapai, ini dapat merugikan nilai pemegang saham. Selanjutnya itu yang ketiga, merger dan akuisisi dapat menyebabkan ketidakpastian dan juga kecemasan di antara karyawan yang dapat mengakibatkan penurunan moral, produktivitas, dan juga peningkatan turnover. Selanjutnya itu yang keempat, merger dan akuisisi besar seringkali menghadapi pengawasan ketat dan dari badan regulasi yang dapat menunda atau bahkan membatalkan kesepakatan jika dianggap mengurangi persaingan di pasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak semua merger dan akuisisi berhasil dalam mencapai sinergi yang diharapkan. Kegagalan dalam mengintegrasikan operasi, teknologi, atau budaya perusahaan dapat menghambat realisasi manfaat yang diantisipasi dan bahkan juga dapat merugikan perusahaan secara finansial. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perusahaan akuisisi yang gagal, yaitu dengan jurnal yang saya ambil berjudul Analisa Perlakuan Akuntansi terhadap akuisisi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi kasus pada PT Johnson & Johnson Indonesia. Akuisisi yang gagal ini dilakukan oleh PT Johnson & Johnson Indonesia kepada perusahaan Pfizer. Faktor utama yang mempengaruhi kegagalan akuisisi ini yaitu karena perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan Pfizer memiliki hutang yang cukup besar. Hampir seluruh pembiayaan perusahaannya itu dibiayai oleh hutang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu PT Johnson & Johnson Indonesia merupakan perusahaan yang besar dan berkembang pesat di Indonesia. Namun, setelah PT Johnson & Johnson mengakuisisi perusahaan Pfizer
perusahaan PT Johnson & Johnson ini mengalami penurunan kinerja karena hutang yang disebabkan oleh perusahaan Pfizer cukup besar sehingga berisiko bagi perusahaan. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat perputaran aktiva dan persediaan yang tidak baik. Dana yang tersimpan dalam aktiva hampir memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk kembali. Sedangkan tingkat perputaran pada persediaan terus mengalami penurunan. Tingkat perputaran aktiva yang menurun menunjukkan bahwa perusahaan menahan stok persediaan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya terkait seperti biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya kerusakan, serta biaya lain-lain. Hal ini menyebabkan perusahaan PT Johnson & Johnson Indonesia sekarang mengalami penurunan kinerja. Dilanjut dari saya, yaitu jurnal akuisisi sukses, yaitu Analysis of Motivation, Process, and Implication of Elon Musk Acquisition of Twitter. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam akuisisi Elon Musk pada Twitter, yaitu 1. Untuk dapat membentuk kekayaan intelektualnya sendiri, yang kedua untuk tujuan politik, dan yang ketiga untuk nilai perusahaan agar bertambah. Kesimpulannya sendiri yaitu Musk ingin menggunakan Twitter sebagai platform untuk menyampaikan gagasannya kepada publik, dan hal yang paling menarik bagi Musk dalam mengambil kendali Twitter mungkin bukan untuk menjadikannya menguntungkan, namun untuk membentuk kembali tatanan wacana sesuai dengan definisinya sendiri tentang kebebasan berpendapat juga berpidato. Studi ini juga memberikan analisis rinci tentang proses pembiayaan dan metode pembiayaan Musk dari awal pembelian saham Twitter hingga akuisisi akhir yang berhasil. Musk membutuhkan waktu 9 bulan dan melibatkan banyak negosiasi dengan Twitter. Akuisisi Musk atas Twitter dilakukan melalui leverage buyout yang didanai oleh aset pribadi sendiri, dana investasi, dan juga dana pinjaman bank. Terakhir, akuisisi ini tidak hanya berdampak pada Twitter, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun badai yang disebabkan oleh akuisisi ini telah stabil, kini Musk dan Twitter terus berlanjut. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.